Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam tiga jari. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menghadirkan cuplikan-cuplikan video tentang kecaman-kecaman yang ditujukan kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kali ini Presiden Joko Widodo dinilai adalah orang yang merusak masa depan anak-anak bangsa. Jokowi dinilai adalah orang yang merusak nilai-nilai reformasi dan tidak peduli pada demokrasi. Tentu ini adalah sebuah kritikan pedas yang ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Saya berharap para pemirsa sekalian, kita bisa bersama-sama menyimak kritikan-kritikan yang disampaikan oleh para ahli hukum tata negara dan juga para pengamat politik kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Bahkan netizen pun ikut bersuara kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Dia nggak bisa lagi mendengarkan orang ngomong apa. Dia udah tertutup telinganya, dia udah tertutup matanya untuk bisa melihat bagaimana masa depan Indonesia. Dan buat saya, beliau adalah orang yang merusak masa depan anak-anak bangsa kita. Beliau adalah orang yang kemudian memutar balik arah reformasi kita mundur lagi lebih dari 25 tahun yang lalu, ya. Beliau juga adalah orang yang tidak peduli pada demokrasi. Dia nggak peduli pada reformasi, hanya untuk menjadikan sang putra sulung menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Dan mungkin beliau juga berharap supaya Pak Prabowo yang memang sudah memiliki persoalan kesehatan, ya, mungkin dia pikir supaya dia punya masa jabatan presidennya nggak lama, ya. Tapi menurut saya, seperti saya bilang itu, kalau Prabowo ternyata tetap sehat, jangan berharap yang namanya Gibran Raka Buming Raka akan diajukan oleh Prabowo untuk menjadi calon presiden pada 2029 kalau menang, ya. Nah ini jadi kenapa demikian? Saya bilang bahwa biar gimana pun Gibran itu bukan anak kandung Gerindra. Gibran itu bukan anak kandung Golkar. Gibran itu cuma anak kos, ya, anak kos, ya, yang disodorkan oleh bapaknya untuk sementara tinggal di Golkar atau di Gerindra tersebut. Bahwa ini semua dilakukan Pak Jokowi untuk menyelamatkan Indonesia, ya, jangan sampai tidak jatuh ke tangan orang yang tidak benar. Oh, jadi yang benar itu anaknya. Jatuh ke tangan anaknya itu yang paling benar. Ini kan gimana sih? Bahwasanya the final judgment itu kan keputusan akhir kan rakyat dan masyarakat menilai. Ya, masyarakat tuh memang bisa didikte, ya, bisa juga kebohongan itu menjadi kebenaran kalau 1000 kali diulang-ulang kata Goebbels, ya. Nah, tapi tidak bisa setiap hari 1 juta orang, ya, bisa dibohongin, nggak bisa itu. Ya kan? Nah, jadi harus dipahami juga itu. Kalau bahasa Jawanya itu one day the truth will reveal, gitu kan. Jadi kebenaran itu akan muncul. Jadi percumalah, ya. Ya, saya juga kita semua bohong. Kan bohong lah kalau kita dari pertamanya membenci Pak Jokowi, enggak kok, ya. Saya kan nggak pernah juga disakitin, saya nggak pernah juga. Yeah. Tapi begitu dia menyakiti kedaulatan kita, gitu kan, dia menyakiti bangunan demokrasi kita, kita semua merasa sakit.
Jadi bukan air jahat apalah kecil itu, gak penting itu ya. Tapi kita bicara soal negara yang kita bangun dengan berdarah-darah ini. Buat apa kita bereformasi ria gitu ya? Kita kembali lagi ke jalannya the path of Orde Baru gitu ya. Paling baru dan lebih jelek. Lebih jelek ya? Lebih jelek. Kita lihat aja, Pak Harto itu baru menginstal Tutut ya. Iya. Itu setelah hampir 30 tahun loh ya. Baru diangkat. Nah, ini baru 10 tahun juga belum, satu dasawarsa juga belum ya. Bagaimana anaknya, mantunya, nah sekarang tiba-tiba, wah ada loncat jauh. Loncat jauh itu di lapangan olahraga lah, jangan di politik lah ya. Loncat jauh yang secara meritokrasi itu dihancurkan, jangan dong ya. Seorang kepala negara itu kan harusnya ya, memberikan percontohan yang baik ya. Teladan ya? Iya dong, teladan. Kalau orang Jawa bilang tuh digugu dan ditiru ya. Jadi seorang Presiden Republik ini hendaknya jadi guru bangsa. Digugu, tuhnya dipercaya, ditiru ya, perilakunya ditiru gitu. Nah kalau sekarang gimana? Kalau presidennya gitu, kalau diikutin gubernur-gubernurnya gimana? Nanti kalau bupatinya pada ikut gimana? Nanti kalau para camatnya ikut bagaimana? Lurahnya ikut bagaimana? Mau jadi apa ini? Makanya kita secara tegas menolak KKN. Jadi unsur KKN-nya kan nyata. Dengan segala format macam-macam. Ada juga analis politik, gak tahu itu ya dibayar berapa gitu ya. Sampai bisa-bisanya menobilize perbuatan bahwa ini semua dilakukan Pak Jokowi untuk menyelamatkan Indonesia ya. Jangan sampai tidak jatuh ke tangan orang yang tidak benar. Oh jadi yang benar tuh anaknya, jatuh ke tangan anaknya itu yang paling benar. Ini kan gimana sih? Kan presiden itu telah mendigres dirinya sendiri. Ya, dengan begitu padahal dia kan harus diakuin ya, dia kan people darling. Ya dong. Jangan karena sentimen semuanya jelek soal Pak Jokowi, ya nggak boleh gitu dong ya. Ada juga hal yang baik yang sudah dia lakukan. Mungkin dia salah makan apa nih akhir ini ya. Saya juga pengen tanya, Pak sampai tuh terakhir makan apa sih? Kok jadi berubah begini gitu kan? Nah hal-hal itu yang seluruh rakyat itu mencatat ya, yang dilupakan. Nggak bisa Pak. Maaf ya, kalau kotoran itu ya saya nggak enak bilang tak itu nggak enak ya, kotoran ya biar sopan ya. Biar dibungkus seperti apa? Satu hari kalau dibungkus tuh gasnya semakin padat, pasti akan keluar juga baunya. Jadi pasti terbongkar gitu. Pasti. Jangan kemanapun lari ya. Kalau lubang semut pun bau itu akan mengikutinya gitu ya. Nah kita kan sebetulnya sebagai kawan ya, patut ya seharusnya memperingatkan. Kalau saya sudah cukup memberikan berkali dengan tulisan saya. Kayak gitulah kira-kira ya. Tapi ya kalau Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dua cuplikan video tadi dinyampaikan dengan bahasa-bahasa atau kritikan-kritikan yang menurut saya sangat dan amat tajam kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Gibran Rakabuming Raka itu bukan anak kandung, tetapi dia hanyalah anak kos dari Partai Golkar. Dia hanyalah anak kos dari Partai Gerindra. Sebuah pernyataan yang menurut saya amat dan sangat pedas. Bagaimana kira-kira perasaan Presiden Joko Widodo ketika mendengar pernyataan yang seperti ini? Mampukah seorang Presiden Joko Widodo akan merefleksi kembali atas segala perbuatannya, atas segala tindak tanduknya, atas segala keegoisannya,
dalam meraih kekuasaan ini, khususnya dalam menggolkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto ini. Berbagai macam analisa, berbagai macam spekulasi disampaikan oleh para pengamat politik di bangsa ini. Kritikan-kritikannya sangat pedas, sangat menusuk di hati. Tentu ini mungkin ada sebuah kesalahan besar yang sudah dilakukan oleh seorang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dalam pemilu 2024 ini. Saya sebagai rakyat biasa, saya yang adalah rakyat jelata ini hanya bisa merenungkan bahwa apakah seorang Presiden Joko Widodo mampu untuk merefleksikan kembali atas segala keputusan-keputusan yang telah beliau ambil selama ini. Karena terus terang, saya saja sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat jelata yang tidak punya kepentingan dalam dunia politik dan tidak tergabung dalam partai manapun, terkadang saya berpikir begini, apakah seorang Joko Widodo ini benar-benar sudah lupa dengan jati diri dari dirinya sendiri? Karena jujur, saya secara pribadi melihat bahwa Presiden Joko Widodo benar-benar sudah berubah. Tidak seperti Presiden Joko Widodo yang dulu, yang saya kenal, yang saya pelajari. Karena terus terang, dulu saya adalah satu orang yang selalu mengkanter narasi-narasi yang memfitnah, yang menghujat Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi semenjak Presiden Joko Widodo mendukung Bapak Prabowo Subianto dan anaknya Gibran Rakabuming Raka ini, ada sebuah perubahan besar yang terjadi dalam diri Bapak Jokowi. Saya secara pribadi memang sangat menyayangi dan mencintai Presiden Joko Widodo atas segala pengorbanannya, atas segala perjuangannya dalam membangun bangsa dan negara ini, dan terlebih khusus dalam membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, dalam cuplikan video sebentar, ada juga orang-orang dari Nusa Tenggara Timur, dari Papua yang bersuara. Mereka benar-benar khawatir dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Mereka benar-benar tidak terima tiba-tiba seorang Presiden Joko Widodo mengambil sebuah keputusan besar dengan memajukan Gibran Rakabuming Raka ini sebagai cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk menyimak sambil merenungkan cuplikan-cuplikan video yang akan saya tayangkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Gue pengen komentari tentang tanggapan Prabowo mengenai isu politik dinasti Jokowi. Dia mengatakan tidak apa-apa politik dinasti Jokowi asalkan itu untuk rakyat, gitu ya, politik untuk rakyat. Gini,
Kalau memang Jokowi itu punya niat yang baik, tentunya Jokowi berikan yang terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan memilih Prabowo yang notabene adalah buah busuk, ya, yang ditolak oleh pasaran masyarakat Indonesia sejak berkali-kali, sejak dulu gitu ya. Jadi kalau Jokowi pengen yang terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia, no way Jokowi nggak bakalan pilih seorang pemimpin yang sudah berkali-kali ditolak oleh masyarakat Indonesia, yang punya rekam jejak buruk, yang nggak punya pengalaman luar biasa di kepemerintahan, gitu ya. Dan kalau misalnya Jokowi betul-betul pengen buat ini atau desain ini sebagai politik dinasti, dia akan letakkan anaknya di pucuk, bukan sebagai wakil, ya. Itu. Kemudian, kalau misalnya lu bilang politik dinasti itu baik-baik saja gitu ya. Terus, yang terjadi selama ini menabrak hukum akhir-akhir ini, ya, itu seperti apa? Ya. Besok-besok, andai kata misalnya Gibran, ya, Gibran kemudian jadi presiden dan sebagainya. Kemudian dia memberikan kuasa itu juga melalui cara yang sama juga kepada adiknya, ya, kepada siapa lagi keluarganya. Bukankah itu demokrasi yang tidak sehat jatuhnya, ya? Jadi saya tahu Prabowo diuntungkan dalam hal ini, ya. Dia diuntungkan dalam hal ini, kemudian dia menjadi orang yang paling depan membela Jokowi, ya, saat ini. Padahal dulu Jokowi dimaki-maki, dicaci maki, kemudian dikatain goblok, plong-plong dan sebagainya. Itu Prabowo diam-diam saja, ya. Dan sekarang justru menjadi orang yang paling depan membela Jokowi, ya. Sebenarnya sadar atau tidak, Pak Jokowi sudah masuk dalam permainan mereka dan sebentar lagi Jokowi bakal hancur namanya dan keluarganya. Andai kata Gibran akan gagal dalam Pilpres 2024 ini, nasib politik keluarga Jokowi akan hancur berantakan, tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan atau legitimasi dari masyarakat Indonesia. Saya yakin itu karena cara berpolitik seperti ini yang sudah melukai banyak masyarakat Indonesia. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia, ada 80% yang mendukung Pak Jokowi selama ini. Gibran ini orangnya luar biasa, tetapi bukan masanya harus dipaksakan sekarang. Karena ibarat seorang anak yang baru belajar jalan, kita jangan paksa untuk ikut lomba lari. Jadi kami bukan menolak Gibran, tetapi kami tetap mendukung untuk masa yang akan datang. Karena kami mau supaya beliau dewasa di dalam politik, dewasa dalam segi kebangsaan, berbangsa dan bernegara. Beliau ini masih terlalu muda. Kenapa saya anggap bahwa beliau ini masih terlalu muda? Karena apa? Beliau ini untuk jiwa nasionalismenya belum. Apakah jabatannya jabatan keluarga? Atau bagaimana? Karena saya anggap ini akan menjatuhkan keluarganya Jokowi sendiri. Karena harapan kami bahwa Bapak Jokowi ini adalah bapak bangsa untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, harapan saya sebagai kepala desa, saya minta beliau harus besar hati untuk memberikan keputusan beliau, untuk mengambil langkah-langkah tepat. Supaya, karena Gibran saya anggap bahwa salah satu kader yang luar biasa di depan. Jadi saya pikir bahwa untuk saat ini bahwa belum sampai waktunya Gibran masuk dalam calon wakil presiden. Selamat jumpa sahabatku. Selamat memasuki hari kerja yang baru, hari Senin di minggu kerja yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Terimalah salam sayang, salam hormat dengan suara dari ujung timur Nusantara, Nancy Nabire, Papua Tengah. Oke? Teman-temanku yang saya sayangnya, apa ternyata benar yang dikatakan oleh Pak Budiari dalam bincang-bincang mereka, kalau
ketua-ketua umum sebagian besar yang ada di gerbong mereka itu tidak boleh kalah. Partai yang mereka dukung ini tidak boleh kalah. Karena kalau kalah, penjara menanti mereka. Nah, saya baca jelas dari NCW, National Corruption Watch, menyatakan bahwa ada 5 menteri dalam kabinet Pak Jokowi yang mereka sudah meminta kepada pihak kejaksaan dan kepolisian Polri untuk memanggil para menteri ini, termasuk menteri muda yang kemarin dengan penuh semangat berapi-api menyatakan bahwa 3 periode itu beliau yang minta, dan perpanjangan pemilu ini juga beliau yang minta. Pak Bahlil Lahadalia ini Menteri Investasi, Kepala BKPM. Ternyata Pak Bahlil ini terlibat kasus korupsi perizinan dari pertambangan. Sayangnya Pak Bahlil ini mewakili Papua, dipercayakan oleh Pak Jokowi. Kemarin Pak Bahlil dengan berapi-api dalam orasinya untuk memberikan semangat semua para pemuda di Indonesia untuk mendukung Mas Gibran. Saya sedih dengar nama Pak Bahlil disebut. Kami semua orang tua tidak ada yang mau untuk anak-anak kami tidak berhasil. Semua orang tua mengharapkan dalam doa, setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya berhasil. Semua anak-anak muda harus berhasil. Nah, sebagai ibu, saya pun mendukung generasi muda untuk harus berhasil menjadi pemimpin, tapi bukan dengan cara yang seperti Pak Bahlil lakukan. Ya. Dan juga Menteri Perekonomian Pak Hartanto ya, yang terlibat dalam kasus minyak goreng, kelapa sawit, Pak Erlangga Hartanto. Beliau ini ya ketua umum Golkar, kita tahu semua ya, gitu. Pak Zulkifli Hasan terlibat kasus impor gula dengan Pak Dito, Menteri Menpora Dito Aryo Tejo. Ini terlibat kasus dalam BTS yang mendapat komisi sekitar 27 miliar. Itu. Dan Pak Prabowo sendiri pembelian pesawat alustista yang bekas yang tidak bisa digunakan itu menghabiskan anggaran 11,8 miliar, 11,8 triliun itu. Dan juga proyek food estate yang mulai dikerjakan sejak tahun 2021 sampai sekarang, lahan gambut itu diambil dengan cara yang paksa dari masyarakat setempat supaya mereka buka lahan seluas. Itu sangat besar itu lahan yang mereka ambil di Kalimantan Tengah dan sekitarnya, tidak digunakan sampai sekarang. Anggarannya habis, lahan jadi kering. Kasihan masyarakat setempat, bagaimana kehidupan mereka untuk ke depan. Ya toh, ini kejahatan lingkungan yang terjadi, yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan suka tidak suka Pak Jokowi terlibat di dalam. Pak Jokowi masuk dengan kebijakan beliau. Makanya Pak Jokowi tidak bisa bikin apa-apa. Suka tidak suka Pak Jokowi harus dukung mereka, supaya semua tidak ada yang bisa ganggu ketika mereka menang. Mereka tutup dengan kalau mereka menang berarti semua yang mereka lakukan selesai. Tidak ada yang bisa ganggu mereka. Sangat sayang ya. Saya sedih melihat semua yang terjadi. Saya berharap buat teman-teman semua yang melihat video saya, mendengar ini, mari kita pilih pemimpin yang bersih. Kita jangan pilih pemimpin yang kotor. Jadi apa negeri ini? Undang-undang saja mereka rekayasa.
Apalagi yang kita mau percaya? Untuk menambah satu pasal, satu ayat, itu tugas DPR, bukan Mahkamah Konstitusi. Tapi untuk meloloskan Pak Gibran, pamannya bisa menambah ayat-ayat dalam undang-undang tersebut. Kasihan. Mari kita pilih pemimpin yang benar, yang bisa menjaga konstitusi, yang tidak korupsi. Buka kita punya mata, buka kita punya pikiran, minta sama Tuhan, berikan kita hikmat, supaya orang baik pasti pilih orang baik. Oke? Terima kasih. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Inilah sebuah fakta atau fenomena politik yang terjadi hari ini. Jadi, kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai rakyat jelata, kita yang rakyat biasa ini, seringkali saya mengajak kepada kita semua, jika kita mau memilih atau mendukung pasangan capres-cawapres di pemilu 2024 ini, saya berharap agar kita mampu untuk menggunakan logika akal sehat kita. Kita mampu untuk menggunakan suara hati nurani kita. Mencintai, mengagumi, dan menyayangi seseorang itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi ingat, seringkali saya katakan bahwa jangan mau digoblokin juga. Sekali lagi saya ulangi bahwa mencintai, mengagumi, menyayangi seseorang itu sah-sah saja. Tetapi ingat, jangan mau digoblokin juga. Fenomena politik yang terjadi di negara kita beberapa bulan belakangan ini menunjukkan bahwa ada kemunduran demokrasi yang sangat luar biasa. Para penguasa, mereka berjuang bersama-sama untuk saling melindungi kelompoknya. Sementara kita yang rakyat akan dikorbankan oleh segala aksi buruknya mereka. Semoga saja kita yang rakyat jelata, kita bisa gunakan akal sehat kita agar kita mampu untuk memilih pemimpin yang benar-benar berintegritas, yang benar-benar bersih, yang benar-benar mau melayani rakyat Indonesia ini dengan setulus hati. Carilah pemimpin yang punya niat untuk membangun bangsa dan negara ini. Jangan kita memilih pemimpin yang tidak punya pengalaman. Jangan kita memilih pemimpin karbitan. Jangan kita memilih pemimpin dengan rekam jejak masa lalu yang begitu busuk. Tetapi pilihlah pemimpin yang benar-benar merakyat. Pemimpin yang mau menempatkan dirinya sebagai hamba untuk melayani rakyatnya. Sangat susah kita menemukan pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang bersih di zaman sekarang ini.
ketika kita mendengar penjelasan dari Ibu Nancy tadi, dari Nabire dari Papua, tentu hati kita semakin disadarkan bahwa kumpulan orang-orang yang ada di Koalisi Indonesia Maju itu patut dipertanyakan. Kenapa saya katakan bahwa harus patut dipertanyakan? Dulu kita ketahui bahwa seorang Erlangga Hartarto ngotot ingin menjadi sebagai capres ataupun cawapres. Zulkifli Hasan pun sama. Selain itu, ada Pak Erick Thohir, ada AHY, dan semua ketua partai yang menurut saya adalah orang-orang yang punya kapabilitas untuk memimpin bangsa dan negara ini karena mereka adalah ketua partai politik. Tetapi kenapa? Pasti akan ada pertanyaan besar. Seorang Gibran Rakabuming Raka yang baru saja dipercayakan oleh rakyat untuk menjadi wali kota Solo dan baru menjabat 2 tahun lebih, kok tiba-tiba langsung menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Dan semua ketua partai itu nampaknya tidak berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah yang patut kita pertanyakan. Ada apa di Koalisi Indonesia Maju ini? Apakah mereka mampu untuk membawa bangsa ini menjadi lebih maju di hari esok? Ataukah malah sebaliknya? Seorang kepala desa dari Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa Gibran ini usianya masih sangat terlalu muda. Dia butuh waktu untuk belajar. Masih ada banyak hal yang harus dia pelajari dalam kematangan emosionalnya, bagaimana ketika dia berada di posisi legislatif ataupun di yudikatif, bagaimana caranya untuk mengolah negara ini yang benar dan baik. Tentu ini adalah saran-saran yang positif kepada seorang anak muda seperti Gibran Rakabuming Raka. Tetapi apakah seorang Gibran Rakabuming Raka akan membukakan hatinya untuk menyimak atau mendengar keluh kesah dari rakyatnya ini? Terkadang kalau di dalam diri kita sudah tumbuh perasaan ego, sudah merasa jumawa, sudah merasa hebat, kadang kita lupa diri. Kita tidak mampu lagi untuk mendengar orang lain yang berbicara atau orang lain yang menasihati kita. Dan pemimpin-pemimpin yang seperti ini adalah contoh-contoh pemimpin yang tidak baik, yang tidak mampu untuk membangun sebuah bangsa ataupun sebuah organisasi. Karena dia lebih mengedepankan rasa egoismenya dia sendiri. Cuplikan-cuplikan video tadi menurut saya sangat berguna untuk kita refleksikan bersama-sama. Untuk kita pikirkan bersama-sama bahwa di pemilu 2024 nanti kita, rakyat Indonesia, kita harus mampu untuk memilih pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang berpengalaman. Dan itu hanya ada satu saat ini. Di mata saya yang rakyat jelata, saya melihat, saya mempelajari rekam jejaknya,
pemimpin yang tepat itu untuk menggantikan atau untuk melanjutkan program-program kerja dari seorang Presiden Joko Widodo ini hanyalah Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mereka adalah pribadi yang sangat matang dalam dunia demokrasi. Mereka adalah pribadi yang sangat matang untuk mengayomi bangsa ini. Rekam jejak mereka semuanya jelas. Tidak ada yang abu-abu. Sekali lagi, semoga kita rakyat Indonesia, rakyat jelata yang sama seperti saya, jangan mau digoblokin oleh orang-orang yang mau memanfaatkan kita demi kekuasaan mereka. Ketika mereka bagi sembako, terima saja, tidak apa-apa. Ketika mereka kasih baju, terima saja, tidak apa-apa. Ketika mereka kasih kita uang, terima saja, tidak apa-apa. Tetapi satu hal, bahwa di dalam hati nurani saya sudah ada satu nama yang akan saya coblos di pemilu 2024. Dan orang yang saya coblos ini adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab, orang yang saya rasa dia adalah pribadi yang mapan, pribadi yang matang untuk memimpin sebuah negara. Semoga saja kita bisa lebih dewasa untuk menentukan pilihan kita di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Mari kita lanjutkan lagi. Indonesia ingin pemimpin jauh lebih baik dari Bapak Jokowi. Masa kita harus pilih orang yang pernah dikalahkan sama Jokowi? Salam waras. Ingat ya, Indonesia membutuhkan calon pemimpin itu orang yang jauh lebih baik dari Bapak Jokowi. Masa orang Indonesia harus memaksakan diri memilih orang yang pernah dikalahkan sama Bapak Jokowi? Mangan opo sampean? Sehat? Sehat nggak? Semoga sehat selalu ya. Abis dengar kata-kata ini. Salam waras. Salam NKRI. Saya tuh heran banget. Sampai saat ini masih saja ada orang yang percaya bahwa Pak D itu baik, Pak D itu bagus, Pak D itu jujur. Aduh, istilahnya ada orang di sebelah kita nginjek kaki kita, kaki udah berdarah terus kita masih berpikir positif sama orang itu. Positive thinking itu bagus, tapi tetap ada batasnya dong, jangan percaya gitu aja. Nah sekarang kenapa saya mesti mengatakan bahwa Pak D itu udah bener-bener nggak bener istilahnya. Orangnya licik, culas, dan mau lihat bagusnya apa lagi. Saya akui deh, saya dulu bangga pilih dia, dan saya merasa periode pertama dia bagus kok. Entah 1 tahun terakhir, mungkin seperti Mas Alifur Rahman bilang, kayak kesurupan nih orang sehingga bisa jadi 180 derajat. Tapi oke lah, saya mau ngomong soal Pak Lurah. Di konten sebelumnya saya ngomong, Pak Lurah itu jago ngeprank. Dalam kasus penunjukan Indonesia di Dewan HAM, di konten sebelumnya juga saya sudah ngebahas soal itu. Itu udah nunjukin kalau badan sekelas Perserikatan Bangsa-Bangsa aja bisa dengan sukses di prank sama Pak Lurah. Terus apa yang membuat Anda berpikir bahwa kita sebagai rakyat Indonesia, kita nggak akan di prank oleh oknum yang sama? So pasti kita akan di prank, dan kita pun udah lihat makin kesini makin jago pranknya, makin sering. Ya cobalah cari waktu lah. Kalau emang nggak percaya, saya cariin 1 atau 2 aja. Pertama, yang soal dia bilang bahwa mari para pejabat daerah kita harus bersikap netral. Lah, beberapa hari kemudian tanggal 12
November di acara LDII dia promosiin Om Gemoy katanya pemimpin yang bagus. Coba netral apanya? Terus mau cari satu lagi deh supaya puas. Apalagi coba? Ya itulah yang dia ngomong, katanya mendukung pemimpin rambut putih. Mana Pret? Ada lagi apa ngomong tegak lurus sama ketua umum partainya dia. Masa Gibran mau jadi bacawa pres? Nggak mungkin, dia baru 2 tahun berkuasa. Dan kita semua tahu kan, prank-pranknya dia itu makin kesini ada kreatif banyak gitu loh. Terus kita masih harus percaya dengan omongan dia. Sekarang dia bikin lagi yang terakhir nih, kecurangan. Yang baliho Ganjar, Pak Pranowo, mungkin juga balihonya Anies juga diturunin tuh sama Satpol PP. Lantas gimana dengan balihonya Om Gemoy dengan bocil karbitan? Gak disentuh, malah justru dipasangin oleh oknum-oknum. Ini dari apa yang saya dengar dari Aiman. Lantas kita masih berpikir bahwa Pak D itu jujur, lurus. Sudahlah, move on lah. Pak D emang udah nggak sebagus seperti dulu. Dia bahkan jahat, licik, culas luar biasa. Udah saatnya kita say goodbye sama dia. Mengenai kecurangan yang dia lakukan, udahlah, kalaupun misalnya tentara bersikap represif, di mana dalam demo mereka udah bersikap represif, ngehajar orang. Nah sekarang kalau emang seperti itu, kecurangan terus berlaku, ya sejelek-jeleknya udahlah, biarin aja deh kecurangan itu. Tapi ingat ya, dalam kasus ini rakyat Indonesia itu adalah rakyat yang berbelas kasihan. Ketika ada kelompok yang dicurangin, ada kelompok yang dianiaya, dilakukan kekerasan, justru mereka akan pro kepada orang yang dianiaya, pro pada orang yang dicurangin. Jadi justru ini bisa menjadi jalan untuk Pak Lurah dengan jagoannya yaitu Om Gemoy dan bocah karbitan tersingkir dengan cara memalukan. Mari kita lawan, karena kami muak. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, itulah kumpulan cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Saya berharap bahwa dengan cuplikan-cuplikan video ini, hati kita, pikiran kita semakin disadarkan untuk mencari figur pemimpin yang benar-benar matang untuk memimpin bangsa dan negara ini, serta untuk melanjutkan program-program kerja dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Ketika kita menggunakan logika akal sehat kita, seperti yang disampaikan oleh Mbak Winda tadi, bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan kita harus mencari pemimpin yang lebih baik. Sementara fakta membuktikan bahwa seorang Prabowo Subianto sudah tidak dipercayakan oleh rakyat Indonesia selama 2 periode berturut-turut. 2014 kalah, 2019 kalah. Jadi Mbak Winda tadi sudah terang benderang dia mengatakan fakta yang sesungguhnya. Masih percayakah kita bahwa Prabowo Subianto mampu untuk membangun bangsa ini? Mampu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia? Ditanya sama ekonom saja soal bagaimana caranya Prabowo Subianto untuk mengurangi angka kemiskinan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, solusi dan gerak cepat, langkah berani
yang akan diambil oleh seorang Prabowo Subianto itu hanya bisa menyiapkan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Dan bagi saya secara pribadi, terus terang, saya benar-benar kecewa ketika seorang calon presiden ditanya soal bagaimana caranya solusi untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, tetapi dijawab dengan menyiapkan makan siang gratis. Tuhan, saya tidak bisa berkata apa-apa. Calon presiden yang seperti ini kok ditanya bagaimana caranya untuk mengurangi angka kemiskinan di bangsa ini, tapi dengan seenaknya dia menjawab menyiapkan makan siang gratis. Menurut saya yang rakyat biasa, saya yang rakyat jelata ini, pikiran dari seorang Prabowo Subianto ini terlalu dangkal dan terlalu picik. Kalau dia menjawab bahwa oh iya saya akan membangunkan industri-industri di setiap provinsi atau membangunkan pabrik-pabrik di setiap provinsi, menyiapkan lapangan pekerjaan untuk anak-anak petani, untuk orang-orang yang tidak mampu, saya secara pribadi pasti akan merasa lega, karena logika berpikir saya akan masuk di akal. Oh ya benar, cara untuk mengurangi angka kemiskinan, maka kita harus menyiapkan lapangan pekerjaan, misalnya dengan cara membangunkan industri-industri ataupun pabrik-pabrik dan lain sebagainya, menyiapkan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya di setiap provinsi agar orang-orang yang tidak mampu, anak-anak miskin, anak-anak petani, mereka bisa bekerja di situ. Tetapi jawaban dari seorang Prabowo Subianto ternyata di luar dari harapan saya. Tapi ya begitulah. Saya terkadang berpikir begini ketika seorang Prabowo Subianto memberi jawaban seperti itu, dalam hati kecil saya berbisik bahwa orang ini mungkin tidak ada niat untuk menjadi presiden di bangsa ini. Orang ini tidak punya niat untuk membangun bangsa ini. Kalau orang yang punya niat, tentunya dia akan berpikir 2-3 kali lipat bagaimana caranya agar angka kemiskinan ini bisa berkurang. Hal-hal apa saja yang harus saya lakukan, yang harus saya benahi, baik itu di daerah maupun di provinsi maupun di pusat. Saya harus membuatkan sesuatu hal yang benar-benar masuk di akal. Tetapi entahlah, para pemirsa sekalian, saya sangat yakin dan percaya bahwa kita semua saat ini di era digital, di era teknologi yang semuanya serba canggih, kita mampu untuk mempelajari, mampu untuk melihat siapa sih sosok pemimpin yang layak untuk mengayomi atau untuk memimpin bangsa ini. Di akhir video saya mau katakan bahwa mari jangan pernah bosan, kita harus tetap semangat untuk menyuarakan kebenaran, untuk menjaga nilai-nilai konstitusi, menjaga nilai-nilai keadilan yang akhir-akhir ini selalu dimanfaatkan oleh para penguasa dan para penjilat di bangsa ini demi kepentingan mereka sendiri. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Ketika kita sebagai rakyat bersuara, kita konsisten untuk tetap berada di jalan yang benar, maka saya sangat yakin dan percaya yang namanya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, pasti di suatu hari nanti akan membawa kita pada puncak kemenangan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ingat, salam
3 jari.